Halo semua, balik lagi di channel nenek moyangku seorang pemancing. Kali ini kita akan membahas perilaku seputar hewan. Ya, hewan-hewan yang bernasib sial. Kejadian-kejadian yang tidak terduga yang terkadang malah membawa pada kematian. Langsung saja kita simak videonya. Rusa yang terjebak di pagar kawat. Rusa adalah salah satu hewan yang sering mendapatkan kesialan. Mulai dari tanduknya yang tersangkut tanduk temannya sendiri, terjebak di lumpur, tersangkut di pohon, atau terjebak di pagar kawat. Kesialan-kesialan itu seringkali berujung maut untuk dirinya sendiri. Mungkin juga rusa bisa selamat dari kesialan itu. Biasanya mereka diselamatkan oleh manusia, yaitu orang-orang yang lewat di sekitar situ atau penjaga-penjaga di Taman Nasional. Seperti yang dialami oleh rusa yang satu ini. Ketika rusa berjalan santai sendirian, dia melihat ada sekawanan anjing liar di sekitarnya. Rusa yang tidak ingin menjadi santapan anjing liar, segera ingin berlari menjauh dari anjing liar itu. Tentunya keputusan itu tepat sekali karena anjing liar adalah salah satu predatornya dan rusa tidak mungkin menang melawan sekawanan anjing liar itu. Maka keputusan melarikan diri adalah keputusan yang tepat. Tapi apesnya, rusa berlari ke arah yang salah. Dia melompat ke arah pagar kawat dan nyangkutlah badan rusa. Maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Kesialan rusa menjadi berkah untuk anjing liar. Tanpa kerja keras, dia mendapatkan santapan lezat. Anjing liar pun tanpa sungkan mulai mendekat dan memangsanya. Kerbau yang terjebak di lumpur. Kerbau memang dikenal sebagai hewan yang suka berendam di air. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pengaruh panas pada tubuhnya. Kebiasaan ini tentu sangat mudah dilakukan bila musim penghujan. Tapi bila musim kemarau datang, akan sangat susah dilakukan, terlebih di tanah Afrika yang gersang dan tandus. Kerbau terpaksa harus berendam di lumpur. Berendam di lumpur mengandung resiko. Lumpur yang dalam menyebabkan kaki tidak punya tumpuan sehingga akan sangat susah mengangkat tubuhnya. Seperti yang dialami kerbau yang satu ini. Dia terlihat sudah sangat kelelahan setelah berusaha keluar dari kolam lumpur. Kalau sudah begini, untuk menyelamatkan kerbau, petugas biasanya akan menarik si kerbau menggunakan kendaraan. Sial bagi kerbau, di saat masih berusaha bertahan hidup, seekor hyena tiba-tiba datang. Hyena seperti tidak percaya atas apa yang dilihatnya, mendapatkan makanan tanpa harus bersusah payah bertarung melawannya. Tentu, hyena tidak melewatkan kesempatan langka ini. Selanjutnya, nasib sial juga dialami oleh wildebeest. Beginilah cara wildebeest bertarung. Dia akan mengandalkan tanduknya untuk menyerang lawannya, hampir mirip seperti kambing. Masuk akal, karena wildebeest ini memang masih berkerabat dengan kambing. Seperti yang dialami oleh wildebeest yang ini, tidak diketahui dengan pasti apakah mereka harus bertarung atau sparring. Tapi yang jelas, tanduk mereka terlihat saling mengunci. Dan sialnya, di saat mereka masih berusaha melepaskan tanduknya, kawanan hyena datang dan memangsa salah satu wildebeest yang terjatuh secara hidup-hidup. Wildebeest yang masih berdiri pun tidak bisa berlari menjauh dari kawanan hyena karena tanduknya masih tersangkut. Kawanan hyena ini sangat bersukaria karena makan malamnya sudah tersedia lagi, tidak perlu susah payah berburu. Nasib sial seperti ini ternyata juga dialami oleh springbok. Tanduknya tersangkut ke sesama springbok. Tetapi yang mendapat berkah dari kesialan springbok adalah seekor serigala. Dan springbok yang masih hidup ternyata tidak mampu melepaskan tanduknya. Dan akhirnya ia pun tergeletak lemas. Ya, begitulah kehidupan hewan. Tanduk yang menjadi senjata dan simbol kegagahan bisa menjadi penyebab kematian. Mungkin itu yang dimaksud dengan senjata makan tuan. Malangnya antelope jadi sasaran kemarahan kuda Nil. Kawanan anjing liar berhasil memburu seekor antelope. Antelope berhasil ditangkap di pinggir rawa oleh kawanan anjing liar itu.
hanya sebuah mukjizat yang bisa melepaskan antelop dari sergapan anjing liar itu. Tapi tiba-tiba datanglah seekor kuda Nil. Dia marah pada anjing liar, dan antelop menggunakan momen itu untuk menyelamatkan diri. Dia melompat ke dalam rawa yang tinggal berisi lumpur itu. Tapi anjing liar tidak begitu saja mau melewatkan hasil buruannya. Dia tetap bertahan di sekitar rawa tersebut. Anjing liar masih berusaha menjauhkan antelop dari kuda Nil. Suasana berisik semacam ini tentu tidak disukai oleh kuda Nil. Seperti kita ketahui, kuda Nil adalah hewan yang sangat teritorial. Dia tidak menyukai daerahnya ada yang mengganggu. Dalam situasi semacam itu, keputusan yang aneh diambil oleh kuda Nil. Dia menggigit antelop, membanting-bantingnya, dan tak ayal lagi antelop tersebut langsung tidak berdaya. Dan setelah antelop tidak berdaya, kuda Nil seakan menyerahkan antelop kepada anjing liar. Sialnya si antelop, tadinya sudah merasa aman ditolong, ternyata malah dibunuh sama hewan yang bukan predatornya. Singa yang mendapat serangan balik dari kerbau. Kerbau adalah salah satu mangsa favorit singa. Mungkin karena badannya besar sehingga dagingnya banyak. Biasanya singa dengan mudah dapat menaklukkan si kerbau. Singa bisa melakukannya sendiri atau berkelompok dengan kawanan singa lainnya. Tetapi terkadang kerbau bukan menjadi pilihan mangsa yang tepat untuk singa. Kerbau bisa begitu gigih bertarung dan mereka bekerja sama dengan kawanannya untuk melumpuhkan singa. Seperti yang terjadi pada singa ini. Singa yang telah menerkam bagian belakang tubuh kerbau berusaha menahan dan merobohkan si kerbau. Usaha itu ternyata membuahkan hasil. Kerbau akhirnya lemas dan terjatuh di tanah. Dalam situasi semacam itu, tiba-tiba datanglah sekawanan kerbau. Rupanya mereka berempati dan berusaha menolong sesamanya. Dengan tanduknya yang tajam, kerbau itu menyeruduk dan melempar singa ke udara. Belum cukup sampai di situ. Ketika singa masih terkejut dengan serangan itu, kerbau kembali menanduk dan melempar lagi ke udara. Sepertinya hari yang buruk untuk singa ini. Kesialan juga dialami oleh singa jantan ini. Singa berhasil melompat ke punggung kerbau. Dia berusaha menjatuhkan kerbau ini ke tanah. Tapi kerbau tidak begitu saja menyerah. Kerbau terus berputar. Dia berusaha mencari celah untuk dapat melepaskan diri dari sergapan singa sang raja hutan ini. Dan akhirnya satu tandukan dia lepaskan. Singa terpelanting ke tanah. Satu tandukan ini membuat singa memutuskan untuk meninggalkan mangsanya ini. Yang ini lebih tragis. Seekor singa yang berada di tengah-tengah kawanan kerbau dikeroyok sama kerbau. Bertubi-tubi tandukan bersarang ke tubuh singa.